حضرة النبي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى النبي المرسلين وأولياء الله الصالحين والعلماء العاملين الراسخين السادة الصوفية أينما كانوا مشاهد الأرض إن الله تعالى وينفعنا بركاتهم وعلومهم الدين والدنيا ثم الفاتحة أمهاتنا وجدنا وأعمامنا وعماتنا وإخواننا وأخواتنا ولمن جاهد في سبيلك في سبيل رسولك ولمن صلى الله عليه وسلم يخص الرسول ولأصحابنا الرضي علينا ولمعلمنا في الدين إن الله تعالى يتغشانا ويتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن يرزقنا السلام والصحة والعافية لدوام الاستقامة سهلة والنجاة والربح حسن الخاتمة بجاه حبيب الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا مجيب السائلين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, para pecinta ilmu, para tetamunya Allah. Karena sebab saat ini kita dalam satu ruangan yang dimiliki oleh Allah, rumah ibadah umat Islam, yakni musalla. Mudah-mudahan keberadaan kita di dalam rumah Allah menambah kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketaatan-ketaatan yang kita jalankan. Amin ya rabbal. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam hari ini Allah berikan kepada kita satu kesempatan untuk menjalankan apa yang semestinya kita tunaikan. Diberikan nikmat oleh Allah, tentunya ini adalah modal dan bekal untuk kita mendekat dan beribadah kepada Allah. Usia panjang, sehat badan, ada kesempatan melakukan tindakan ibadah, yakni i'tikaf, dan kita gelar kajian ilmu, maka ini adalah merupakan karunia dan juga kenikmatan dari Allah. Sehingga apabila kita melewatinya atau bahkan kita abai, maka ini yang menjadi ancaman bagi diri kita. Dan ternyata Allah pilih kita untuk sama-sama masuk ke dalam rumah Allah. Kemudian kita duduk dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan keberadaan yang seperti ini
posisi yang senantiasa dirahmati oleh Allah, terus berkelanjutan sampai kita dijemput oleh al-maut. Mudah-mudahan nikmat duduk dalam majlis taklim Allah tidak cabut sampai kita mati meninggal dunia. Mudah-mudahan nilai semangat kita untuk terus menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insya Allah tidak akan pernah musnah, tidak akan pernah pudar. Mudah-mudahan sampai kita diberikan oleh Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita buka kajian kita dengan sama-sama membaca niat i'tikaf. Ikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal musalla ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, silahkan kita buka kitab acuan kita lanjutkan kajian kita ini dengan rujukan kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah wal Hikam Al-Muhammadiyah karangan Syekh Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Silahkan dibuka pada halaman keberapa sekarang? Hadis yang keberapa? Berapa? 62. Iya, nomor urut hadisnya yang ke-75. Alhamdulillah dibantu ingatan. Lupa menyebut asma Allah dikala makan. Fa inna siya'ina. Ayo, baik, kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama idza akala ahadukum ta'aman falyadhkur ismallahi ta'ala fa in nasiya ay yadhkur ismallahi fi awwalihi falyaqul bismillahi ala awwalihi wa akhirihi. Rawahu At-Tirmidzi. Silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum ta'aman falyadhkur ismallahi ta'ala, wa in nasiya ay yadhkur ismallahi fi awwalihi falyakul bismillahi ala awwalihi wa akhirihi." Rawahu At-Tirmidzi. Apabila seorang di antara kalian memakan makanan, hendaknya dia menyebut asma Allah. Apabila dia lupa menyebut asma Allah di permulaannya, hendaknya lah dia mengucapkan bismillahi ala awwalihi wa akhirihi, dengan menyebut nama Allah pada permulaan makan dan pada akhirnya. Riwayat Tirmidzi. Iya. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang masuk ke bagian hal yang lebih detail lagi. Kemarin kita disodorkan hadis tentang apabila tersuguhkan makanan, kemudian datang
waktu sholat Isya, maka datangilah atau dahulukanlah untuk kita makan atau menyantap makanan dan hidangan yang sudah tersedia. Kemudian sekarang masih pada bagian tentang makanan, ya, atau adab-adab tentang makan. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis keberapa? 75, halaman ke-62. Baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Idza akala ahadukum ta'aman." Apabila seseorang di antara kalian, akala artinya adalah satu kegiatan yang dilakukan, yaitu memakan. Aktivitas manusia itu, makhluk hidup, cenderung atau identik dengan yang namanya makan. Itu kegiatan makhluk hidup memang tuh. Yang enggak manusia, yang enggak hewan, yang enggak tumbuhan, jin, hidup dia, makhluk Allah, hidup. Dia pun juga makan. Tumbuhan makan tumbuhan. Akar yang nyari. Akar yang nyari. Makannya makan apa dia? Air. Makanya kalau airnya banyak kemudian akarnya nggak ada, pembalakan, habis sudah Sumatera kayak kemarin. Iya benar. Itu sifatnya manusia. Kadang-kadang kita saking rakusnya hal yang sifatnya adalah harus kita indahkan, maka kemudian kita nggak indahkan. Ya alam ya mencoba untuk protes. Alam coba untuk protes. Nasihat ulamanya nggak didengar. Al-Quran bunyi, ditutup kuping. Hadis Nabi kasih wejangan, dia abai. Pas begitu alam, makhluk Allah yang satu nih, yang rada gedean dikit, alam semesta. Begitu dia ngambek, dia protes, baru manusia ngeh. Ya, sebab ada makhluk Allah yang lain, yaitu tumbuhan, nggak diperhatiin makanannya, nggak diperhatiin makanannya. Dianya dimatiin. Sesama makhluk hidup kan kita, betul nggak? Sesama makhluk hidup nggak? Kita dengan tumbuhan sama makhluk hidup nggak? Kalau kita sesama makhluk hidup, berarti ada nggak zat yang menciptakan kita keduanya? Kita diciptain ma Allah, tumbuhan juga diciptain ma Allah. Nah saat kita bunuh diri, jadi bunuh diri itu bukan hanya kepada bangsa kita aja, manusia. Kita juga bunuh dirinya itu tumbuhan. Ada seorang sahabat, nanti ke sini. Ada seorang sahabat dikenal oleh sahabat-sahabat yang lainnya adalah orang yang paling lihai, memainkan pedang tuh dia paling terampil. Setiap peperangan bersama Rasul, musuh nih, ibaratnya musuh. Kalau di sini jawaranya seumpama Bang Ibnu nih. Ya seumpama di sini jawaranya Bang Ibnu gitu ya, jawaranya nih. Aneh kampung sebelah nih. Gue mendingan ketemu Awang. Di kubu yang satunya lagi musuhnya nih. Ini kan satu grup deh misalkan. Ini grupnya Menteng Wadas begitu. Ini grupnya Kampung Melayu begitu. Di belakang ini juga banyak, ada puluhan orang, ratusan. Pas begitu kita pecah gitu ya. Dua pasukan pecah bersatu dalam satu medan laga begitu. Gue mendingan ketemu Awang deh, gue mendingan ketemu Bang Meti deh daripada harus amprok sama dia. Pokoknya kalah juga kalau sama dia tuh. Jadi ada seorang sahabat yang dikenal pokoknya musuh ogah amprok sama dia begitu. Pokoknya cari mati deh, coba nyerahin nyawa begitu. Nah saat detik-detik kematiannya, wafatnya, meninggal dunia, dia kepengen pokoknya berangkat dari rumah, perang, tinggal nama. Setiap perang yang dituju cuma satu, syahid. Cuman saking gapenya dia, akhirnya ya nggak mati-mati. Karena pertama ajal, yang kedua memang ya dia jago gulat, jago pedang, jago ngeles dari apa namanya busur anak panah yang dilepaskan. Tombak-tombak semuanya dia bisa ngerti, dari kanan, dari depan, dari atas, kayak kalau seumpama ada di atas bukit begitu. Pas begitu mau meninggal dunia, dia nangis sesegukan, nangis sesegukan. Ditanya sama sahabat, jagoan pakai nangis gitu, bahasa kita tuh, jagoan pakai nangis. Kenapa kok ente pakai nangis begini? Bukankah ente tuh yang paling tangguh prajurit Nabi, yang paling ditakutin sama musuh? Iya, kata dia.
Begitulah dulu Ani pas masih jayanya. Dan saat itu juga Ani pernah ingat satu tragedi, satu peristiwa yang Ani betul-betul alami. Dan ini membuat Ani nangis. Kenapa? Soal apa? Ani ingat dulu beberapa peperangan saat aku bersama Rasul. Aku menghadapi sekaligus ada 5 musuh di hadapanku. Setiap pukulan musuh nggak ada yang pas di badanku katanya. Maksudnya setiap besutan pedang nggak ada yang mengenai tubuhku. Yang pukul kanan dia ambil ke kiri, dia pukul kiri dia ngeles ke kanan. Dia beri yang atas, dia menghindar dari bagian atas kepalanya. 5 sekaligus. Nggak ada yang kena tuh pukulan dari musuh. Tapi sekalinya saya ayunkan pedang, kelima-limanya jatuh terkapar. Tapi pada saat ada ayunan pedang musuh ke bagian perutku, maka saat itu aku sampai datar. Datar tuh artinya dia sampai rebahan. Ini proses namanya apa ya? Ngeles lah gitu. Proses menghindar dari pukulan musuh. Dia sampai, maaf ya kalau Anda boleh apa namanya? Praktekin begitu ya. Jadi barangkali tadi tuh dari kanan dia nggak dapat, kiri nggak mampu juga musuhnya. Akhirnya dibikin kayak setengah lingkaran, diginiin sama musuhnya. Saking lihainya, gesitnya, gapenya dia, akhirnya sampai dia tiduran merebah sejajar antara badannya dengan bagian perut ke ekor kudanya. Jadi dia begini begitu. Pas begitu bangun, hampir hilang keseimbangan. Dia melihat ada apa ya, sebatang sisa tumbuhan, tapi masih hidup dalam keyakinannya, tapi masih hidup. Hampir dia jatuh, akhirnya dia kembalikan tubuhnya sehingga kembali seimbang, hanya karena tangannya megang atau ngejamret itu pohon, itu batang. Dan itu pohon akhirnya tercabut. Itu pohon akhirnya tercabut. Dianya selamat, tapi pohonnya kecabut. Dari semenjak itu aku menyimpan satu rasa di mana aku telah membunuh makhluknya Allah yang lainnya, yang dia juga memiliki hak hidup. Atuh tuh, atuh. Nggak kayu yang gelondongan tuh, ya nggak? Atuh. Kita nggak sampai sebegitunya. Yang kadang-kadang kita kalau lewat pocel apaan kayak gitu, ya nggak, usil tangan, nggak potak-potek. Bayangin kalau seumpama kita punya usil begitu, terus kemudian jin juga punya usil begitu, ngeliat manusia, potek aja palanya, bisa sampai badannya gitu. Enak nggak kira-kira? Tiba-tiba mati gitu, gitu. Seperti itulah makhluk hidup, nggak kepengen juga modelnya. Diperlakukan oleh makhluk yang lainnya. Masing-masing kita punya hak hidup. Nah, oleh karenanya ya marahlah alam begitu ya. Nah, para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, idza akala ahadukum ta'aman, apabila ada satu di antara kalian yang menjalankan atau melakukan aktivitas makannya. Ya, lagi-lagi tadi itu dari mulai kenapa bisa sampai ke cerita itu? Karena memang saya katakan ya, identik manusia ini punya aktivitas yang namanya makan. Karena yang namanya kecenderungan makhluk hidup itu pertama bergerak, kedua memiliki hidup yaitu dengan bernafas. Manusia dengan paru-parunya, ikan dengan insangnya begitu ya. Terus makan begitu juga. Untuk melanjutkan kehidupan, iya makan. Untuk melanjutkan kehidupan kita makan. Jadi kata orang bilang ya, makan untuk hidup, jangan dibalik, hidup buat makan. Betul, identik, tapi nggak melulu aktivitas kita saat hidup adalah soal makan. Meok orang bilang, tahu meok? Makan enak ogah kerja kan? Yang penting meok aja udah meok gitu. Ya ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Idza akala ahadukum ta'aman, apabila seorang di antara kalian memakan satu makanan, falyadhkurismallahi ta'ala. Arahan dari Nabi. Nabi punya binaan nih ke kita. Serah, kalau Nabi udah ngasih arahan, Nabi udah kasih binaan,
Nabi kasih jalannya yang terbaik buat kita selaku umatnya, terus kita nggak mau ambil juga nih jalan, nggak mau kita ambil juga bimbingan dari Rasul. Pertanyaannya cuma satu, dari mulut siapa lagi yang lo pengen ambil binaan? Kan pemimpin kita dunia akhirat adalah Nabi. 5 tahun boleh ganti yang namanya presiden, lurah kita, gubernur kita. Tapi yang namanya seumur hidup, kalau bahkan kita mati 7 kali, hidup 7 kali, 7 kali hidup, mati 7 kali, betul? Nggak ganti-ganti pemimpin kita. Tetap kita umatnya Nabi Muhammad, pemimpin kita adalah Nabi Muhammad. Jadi udah patut banget kita ikutin apa yang disarankan, dianjurkan, dihimbau, bahkan sampai diinstruksikan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa arahannya? Terkait tentang makan, falyadhkur ismallahi ta'ala, maka sebutlah asma Allah sebelum makan. Sebutlah asma Allah. Terus satu tuh poinnya ini dulu, soal fa'in nasiya ayyudhkar ismallahi fi awwalihi falyaqul bismillahi ala awwalihi wa akhirihi. Sebab 2 kandungannya nih dalam hadis ini. Pertama, saat mau atau hendak memulai kegiatan makan, maka arahan dari Nabi, sunnah dari Rasul adalah ayyudhkarusmallah, falyadhkurismallah. Sebut nama Allah. Artinya apa? Baca doa. Artinya sebut nama Allah. Ntar kita bilang, oh mau makan nih, sebut nama Allah. Allah. Begitu lagi. Enggak, artinya doa. Ada doa-doa yang dulu kita masih kecil mau makan terus kemudian diajarin orang tua kita, boleh baca tuh Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Atau hanya sekedar ayyudhkarullah, ayyudhkarusmallah, ingat nama Allah aja, seperti bismillah atau masya Allah, atau mau makan padahal tapi kita sebutnya dengan sifat Allah, diikat dengan pujian kepada Allah. Misalkan alhamdulillah, artinya adalah apa? Ketemu sama nasi lagi. Kemarin ketemu sama nasi, sekarang dikasih lagi sama Allah. Artinya bentuk untuk kita meletakkan rasa syukur kita kepada Allah saat hendak kita ingin menikmati apa yang disuguhkan dari rezeki Allah. Makanya dulu kita nih dari kecil selalu disampaikan sama Abu ya, pertama baca sebelum makan nggak boleh sentuh makanan sedikit pun, mau lauknya, mau nasinya, mau pocel dikit, mau cobain dulu apanya begitu, jangan dulu makan, jangan dulu sentuh makanan kalau belum baca bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ini Allahnya nih ya. 2 nih bismillah sama Allahumma barik lana, Allahnya nih bagiannya. Terus kemudian disusul dengan apa? Salawatnya. Terus disusul apanya? Rabbighfirlinya. Kalau udah begitu, ya makan deh anak-anak Buya. Begitu kata Buya dulu. Jadi bukan cuma apa? Allahumma barik lananya doang tuh. Jadi bismillah sama Allahumma barik lana itu buat Allahnya, bagian Allahnya. Jangan lupain juga selawat kepada nabinya. Jangan lupain juga gue yang mengupayakan supaya gue punya anak-anak lalu pada ini makan. Makanya biasain sebelum kita makan ingat orang tuh. Wah, sebab dari kecil ya ujung kaki, ujung rambut kita kan ya ditetein sama orang tua kita, yang ibu kita ya. Ini kita bisa gede begini ya hasil keringet ame daki. Ya keringet yang gak diseka-seka sama orang tua kita, akhirnya orang tua kita berdaki, tapi dakinya akhirnya jadi badan kita. Masa mau kita ambil sesuap atau nggak sepocel, mau cuil begitu, kita nggak pakai Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dulu itu begitu tuh. Kita punya orang tua, abuya itu begitu. Jangankan soal Allah, orang tuanya juga diajarin. Soal ingat orang tua juga diajarin, diengehin, dibikin ngah. Sebabnya itu dia. Kenapa Rasulullah SAW bilangnya falyadhkurismallahi ta'ala, maka sebutlah asma Allah, biar ada apresiasi penghayatan bahwa apa yang segera akan kita makan ini adalah bagian dari rahmat Allah.
Kita makan tuh dari tangan Allah, dari kebaikan Allah. Allah yang punya boleh tuh kita bisa makan. Baik hari ini, yang kemarinan, sama yang besok. Itu semuanya Allah yang jamin rezeki kita. Kali begitu kita yang udah punya kerjaan, ya enggak doang Ustaz, masa ya karena Allah. Nah kan ane kerja emang, ane kerjain gawean-gawean kantor, emang ane punya slip gaji, emang ane juga punya angka salary, ya enggak dari Allah juga. Nah lo bisa kerja atas izin siapa? Betul Pak? Betul nggak kira-kira jemaah? La haula wala quwata. Nah kalau seumpama bagi Allah mudah banget, lo nggak jadi makan atau bahkan langsung hilang habis rizki lo di dunia. Kalau habisnya rizki seseorang kan artinya kan mati nggak? Mati kan? Matinya seseorang itu karena sebab apa? Rizkinya habis di dunia. Rizkinya habis di dunia, tungguin aja. Hitungan detik juga mati. Nggak bakal bertahan hidup karena rizkinya udah habis. Nah boleh jadi saat ente kufur, ente bahkan merasa dada ente tinggi, bertolak pinggang di hadapan Allah, ya enggak lah, ini kan karena juga saya yang gawe ya Allah, bukan dari engkau saja. Oh enggak, kata Allah, kalau begitu saya matiin aja, rezekinya udah selesai. Nah tapi Allah kan nggak ambekan, nggak kayak kita manusianya, betul nggak? La haula wala quwata. Nah kitanya yang kudunya enggak, kitanya yang harusnya sadar, kita yang harusnya mawas diri, tahu diri, jangan sampai nggak tahu diri. Itu dia. Saat mau makan biar kita ingat Allah. Setiap apa yang kita cari dari lauk, dari nasinya. Kemarin apa 4 sehat 5 sempurna? Apa? 4 sehat 5 sempurna. Nasi, lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan. Itu 4 sehat. 5 sempurnanya apa? Bukan susu. Kata orang rokok katanya rokok sempurnanya tuh. Yang kelima, la haula wala quwata illa billah. Untuk semua Allah yang cariin. Untuk semua Allah yang cariin. Makanya sebelum makan kita pakai Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah ya Tuhanku, barik lana, kasih berkah kepada kita ya Allah. Dalam soal apa keberkahan itu kita minta pada diri kita? Fima razaqtana, di dalam suguhan yang sebentar lagi bakalan kita santap nih ya Allah, bakalan kita habak nih ya Allah. Kasih keberkahan pada hidangan yang sebentar lagi kami akan nikmati ya Allah. Dan ini tentunya dari Engkau. Ini sumbernya adalah dari Engkau. Waqina adzabannar. Lihat deh, ini indah deh. Sebenarnya doa-doa yang kita tahu, yang kadang juga pelaksanaannya atau penunaiannya, penerapannya suka masih kita lewat, begitu ya. Kayak contoh nih, doa mau masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Jujur ya, dipakai enggak? Itu maksud kita, itu maksud kita. Apal doanya, tahu gimana etikanya saat mau melakukan aktivitas hari-hari kita. Tapi sulitnya kita untuk menerapkan apa yang ingin kita lakukan. Padahal itu ilmunya ilmu kita masih kecil tuh, masih madrasah begitu, masih kita dulu TPA ngaji, betul nggak? Padahal kalau kita terapin dan kalau kita artiin secara seksama maknanya kita dalemin, ya Allah, romani kita nggak bakalan berani atau sayang banget kalau kita lewatin, nggak kita jalanin tuh. Kadang yang akhirnya negor siapa? Anak kita. Kalau ukurannya ciamat, ayo ujang, yang akhirnya ngejalanin siapa? Cucunya pada. Bener nggak? Kita nggak mau makan, kita maaf, kita nggak baca doa saat mau makan begitu. Kayak opa, udah Allahumma barik lana belum? Oh iya opa lupa diingetin. Tapi ya alhamdulillah, itu menjadi qurratu ain tuh buat kakeknya, buat ayahnya. La haula wala quwata. Contohnya nih, contohnya mau makan, kan kita minta nilai berkah kan, padahal makanannya udah ada. Orang Islam itu kepengen setiap segala sesuatu, apa yang akan dia ambil, apa yang segera ia miliki, pasti permintaannya kepada Allah itu hal, itu harta benda, minta keberkahan di dalamnya. Kenapa? Kalau nggak ada nilai keberkahan di dalamnya, semuanya akan sia-sia. Keberkahan itu artinya adalah banyak memiliki nilai-nilai kebaikan. Nah itu begitu. Banyak memiliki nilai-nilai kebaikan.
Sehingga kebaikan itu kan menghasilkan pahala. Betul nggak? Dari kebaikan menghasilkan pahala. Seperti halnya keburukan akan mengundang kejahatan. Kejahatan pasti banyak sumpah serapah dari orang. Gitu. Sejahat-jahatnya orang, dia menghindar juga dari perbuatan jahat yang serupa sama dirinya. Sejahat-jahatnya, sebandit-banditnya orang, sebajingan-bajingannya orang, dia kepengen juga diperlakukan baik sama orang baik. Bener nggak? Betul nggak? Copet nggak kepengen kecopetan? Kurang ajar copet. Betul nggak? Nggak kepengen dia kecopetan. Orang baik di mana-mana pasti dibutuhin, dinanti-nantikan di setiap komunitas dan lingkup. Pasti dikepengenin. Nah, oleh karenanya setiap apa yang seumpama ini buku, kita punya buku, kita punya HP, kita punya minuman, kita minta ke semua apa yang kita ingin miliki, di dalamnya mudah-mudahan ada keberkahan. Makanya kalau kita masih mau kejar dunia dan kita tahu di situ nggak ada keberkahannya, stop, jangan masukin lagi di doa. Kenapa ya? Kok Allah nggak ngasih-ngasih? Berarti nggak ada keberkahannya. Kalau Allah kasih nggak ada keberkahannya. Justru nikmatnya nggak ada, sok mahwal halakah, sial dan kalahnya di situ justru. Makanya kita kan nggak tahu tuh mana hal yang di situ baik buat kita, mana hal yang memang hanya sebatas punya kepengen kita doang. Kebutuhannya bahkan nol kita. Paham sampai sini? Allahumma barik lana fima razaqtana. Jadi kita minta di hidangan makanan yang baru kita mau makan, di bungkusan nasi padang yang baru kita buka karetnya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, mudah-mudahan nih nasinya nasi yang berkah. Mudah-mudahan tunjangnya bukan cuma tunjang yang tunjang paling enak yang mana ya? Sederhana apa simpang raya? Pagi sore. Pagi sore. Belum pernah tahu iniannya. Natrabu ya. Natrabu enak banget tunjangnya itu. Kebon Sirih ya, Natrabu Kebon Sirih benar. Masya Allah. Mudah-mudahan tunjang ini tunjang yang berkah. Selain daripada emang rempahnya berasa banget, bumbunya berasa banget, bumbunya berani banget. Mudah-mudahan nih tunjang begitu kita makan buat bisa jadi energi. Paginya makan misalkan siangnya, sorenya, malamnya sampai menjelang subuhnya jadi energi buat tahajud, buat qiraatul Quran, buat pulang bubaran pengajian biar bisa silaturahim dan lain-lain. Jadi ada keberkahan dihasilkan dari doa, kemudian membuahkan apa? Nilai kebaikan. Selalu begitu tuh diajarin tuh umatnya tuh dari pemimpinnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kandungannya satu, minta berkah dari sajian yang mau kita santap. Begitu juga makanan, begitu juga minuman. Kemudian apa setelah Allah memberikan fima razaqtana? Yang kita minta apa lagi sama Allah? Waqina. Apa artinya? Semuanya pada tahu. Artinya pada tahu semuanya. Waqina adzabannar, kayak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Waqina artinya apa? Jauhkanlah kami dari api urusannya. Mau makan minta dijauhin juga dari api neraka. Lihat, dari sebuah makanan yang tersaji ternyata tipis banget pemisah antara makanan kita dengan api neraka yang boleh jadi membawa kita diri ini masuk ke dalam itu api neraka. Tos-tosannya dua, makanan yang mau kita makan yang tadi bisa jadi energi buat tambah amal soleh, akhirnya jadi ibadah jadi pahala yang nuntun ke surga, atau gara-gara nih makanan atau santapan membawa kita akhirnya melakukan kemaksiatan akhirnya menjadi dosa akhirnya kalau ketumpuk nggak tertaubati jadinya masuk neraka. Satu pemahamannya, waqina adzabannar, agar jangan sampai ini makanan kalau memang bisa kita suap, meskipun yang sejatinya kita suap itu kerikil neraka. Artinya beli nasi padangnya dari hasil ngebetak malak, dari hasil ngegarong, dari hasil ngebegal, dari hasil nipu saudara kita sendiri. Jam tangannya kita embat, motornya kita pakai, nggak taunya kita sekolahin buat kita dapat cair pokoknya. Begitu cair langsung berangkat ke pagi sore apa natrabu jadinya deh.
Pagi sore aja deh. Ya, karena banyakan yang pagi sore deh suaranya. Akhirnya buat kita masuk ke pagi sore. Duitnya duit yang panas, duitnya duit yang haram. Kemudian akhirnya yang kita makan itu menjadi kerikil neraka. Waqina, biar kita paham gitu. Pas saatnya kita baca doa itu, jangan-jangan yang kau makan ini, hidangan ini masih bercampur sama unsur yang haram-haram enggak ya? Kan jadi ingat. La haula wala quwata illa billah. Mau makan aja, asupan fisik aja kita harus melibatkan juga nilai roh. Coba. Ajaran mana yang seindah Islam nih? Ajaran mana lagi yang seindah Islam? Mau makan, mau ngasupin soal fisik, tapi ruhnya juga dapat. Ruhnya juga dapat. Nah, satu, ini kalau mau makan, maka bacalah yang namanya sebut asma Allah atau sanjung Allah. Yang biasa kita udah amalin, enggak kata bid'ah dan lain-lain. Allah barik lana, ajarin ke anak-anak kita, ajarin. Di kitanya sendiri terapin. Fa in nasiya, poin yang kedua, karena dalam satu tarikan hadis ada dua poinnya nih, dua faedah yang harus kita bongkar, harus kita pahami. Setelah paham, baru kemudian kita tunaikan. Fa in nasiya, kalau lupa, begitu mau makan, nggak baca doa dia, nggak ingat Allah Tuhannya, yang menyajinya, yang menghidangkannya, yang membuat akhirnya dia bisa makan, yang nanti sebentar lagi rasa lapar itu diganti sama Allah dengan rasa kenyang. Fa in nasiya, apabila terlupa, ayyadhkurasmallahi fi awwalihi, kalau lupa dia nggak ingat Allah di awalnya, sebelum makan dia lupa nggak baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, falyakul, maka kalau udah di pertengahannya baru sesuap lupa baca, udah 3 suap lupa tetap ini baca, 10 suap udah tinggal penghabisan suapan terakhir, falyakul, maka yang dibaca adalah bismillahi ala awwalihi wa akhirihi, dengan nama Allah ya, yang mengawali setiap segala sesuatu dan juga mengakhirkan segala sesuatu. Atau pemahamannya, Allah yang selalu harusnya saya baca di awal dan saya ingat juga adanya di belakang atau setelahnya. Tetap artinya adalah saat ingat Allah langsung ngucap bismillahi ala awwalihi wa akhirihi. Ada lagi riwayat bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Atau ada lagi juga riwayat Bukhari ini malah justru bismillahi awwalahu wa akhirahu, awwalahu wa akhirahu. Mau baca yang kayak gimana? Jadi jangan dipersulit dengan yang mana. Baca yang sekarang hadisnya kita baca, riwayat Tirmidzi, boleh pakai. Yang bismillahi fi awwalihi wa akhirih, boleh baca. Bismillahi akhirahu awwalahu wa akhirahu, boleh juga dipakai. Yang jelas begitu ingat langsung baca bismillahi ala awwalihi wa akhirih. Terus kapan nih saat kalau seumpama kita udah bener-bener kelar nih, sampai minumnya juga udah, sampai udah selesai nih, baca nggak? Baca tetep nih. Pokoknya fa in nasiyah, udah di depannya lupa, kemudian bahkan kita udah jalan, udah bayar ke kasir. Apa tadi pagi sore di kasir, pagi sore kita udah pulang gitu. Nah iya, saking enaknya, saking udah lahapnya, langsung main habak aja. Gue lupa nggak Allah mau barik lana. Bismillahi ala awwalihi wa akhirih. Langsung aja baca. Apa kira-kira hikmahnya? Hikmahnya salah satunya adalah di lain hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, ya, orang yang makan nggak menggunakan atau nggak menyebut menyanjung asma Allah, maka yang pertama dia lupa bahwa ada zat yang menghidangkan bagi dirinya. Artinya dia lupa siapa yang menghidangkan, siapa yang ngasih rizki kepada Allah. Artinya Allah, dia melupakan Allah. Dia melupakan penciptanya yang telah juga sekaligus menjaminkan rizkinya. Yang kedua, pernah dengar nggak? Ayo baca Allahumma barik lana. Kalau enggak nanti setan makannya bareng-bareng, makanya kita nggak kenyang. Kalau jawaban aneh ini, ada benernya, ada kurang tepatnya.
hadis benernya senada dengan hadis Rasulullah SAW. Kalau kita ambil makanan yang belum kita puji Allah atau kita sebut asma Allah, maka ternyata tangan kita, tangan yang kemudian dibarengin sama setan. Tangannya itu setan yang ngebarengin tangan kita, dia mau menghalalkan makanan kita. Biar apa? Dia ingin menghilangkan keberkahan yang ada di dalam makanan tersebut. Sehingga saat kita makan, fungsi dari makanan itu nggak akan membuahkan kebaikan. Itu maksudnya. Fungsi makanan salah satunya apa? Kenyang nggak? Kenyang. Pernah nggak makan udah banyak banget, tapi kayaknya belum mantap juga nih. Harus ngambil dessertnya lagi nih. Harus ada mindoannya lagi nih. Padahal makannya udah sepiring mentung. Nah, tuh piringnya juga bawahnya udah retak-retak. Saking banyaknya nampung lauknya. 18 menu juga dikelilingin tuh piringnya. Semuanya. Tapi kok nggak kenyang-kenyang ya? Ada apa ya? Nah, karena fungsi daripada nasinya itu yang seharusnya kekumpul jadi karbohidrat jadi energi kan? Jadi apa? Tenaga. Dihilangin fungsi itu mah. Siapa? Iblis. Karena apa? Ya dia nangkringnya bareng sama tangan kita soalnya. La haula wala quwata illa billah. Dulu baca-kocakan kita bilang, nggak apa-apa Ustaz, kita nggak baca nih bismillah. Ya udah biarin aja. Dimakan bareng kita. Kalau kita kan ada minum, biarin kita nggak baca juga bismillah fi awwali wa akhiri. Kan dia seret tuh biar mati itu setan begitu. Enggak begitu. Konsepnya nggak seperti kayak kita begitu. Begitu kesimpratan akhirnya mati begitu. Atau dia akhirnya jadi keseret begitu kayak ayam nelen karet begitu begini. Ya enggak kan kadang-kadang kita kalau lagi nyari nih nggak ada deh. Makan lagi enak-enak. Depan kita soalnya udah gigi 4 semua tuh. Kebuli. Makannya kebuli. Wah. Jadi kalau ada orang-orang tuh di Maulid begitu ya, begitu dibagi nampan dia langsung ngukur nih, teman senampan gue siapa? Wah dia lagi, gue kalah, dakoman gue kalah nih, gue kan begini nih, kalau dia begini nih, kalau gue kan begini nih, wah makanya kalau di gigi 4 gue nggak bisa sampai gigi 4, paling nggak gue gigi 3, tapi intensitasnya yang ditinggiin gitu ya nggak, nenyi yang cepetin begitu, akhirnya keselak, kan nyari tuh ginian tuh air, begitu kan? Pas begitu nyari air nggak ada kan kayak ayam nelen karet kalau orang dulu bilang ya nggak, la haula wala quwata illa billah. Ini dia para jamaah, jangan sampai akhirnya lupa menyebut asma Allah dikala makan, dan juga jangan sampai akhirnya kita makan nggak menggunakan tangan yang kanan. Kenapa? Itu juga salah satunya karena setan itu paling demen mengganggu manusia untuk menjauhkan dirinya dari adab etika. Rasul yang bilang tuh, falyakul biyamini, falyu'ti biyamini. Makannya pakai tangan kanan. Kalau misalkan bilang begini, Bang Fikri, tolong minta perkedel dong, atuh dong. Kata Bang Fikri, nih, dia sambil makan nih. Nih, ngasihnya pakai tangan kiri. Enggak. Falyu'ti. Maka saat memberikan juga pakai tangan kanan. Oh, perkedel saat yang mana? Yang ini apa yang nih gitu. Yang tua aja tuh. Nah, nih, maaf gitu. Ambil deh, ngasih pakai tangan kanan, nerima pakai tangan kiri, makan juga pakai tangan kanan. Itu ajaran Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نستودعك ما علمتناه وما حفظناه وما قرأناه فارده إلينا عند حاجاتنا إليه. bareng baca Rabbi ighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رضيت بالله ربا وبمحمد نبيا ورسولا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث بها إن شاء الله تعالى من الآمنين وصلى الله على سيدنا Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi baca suratul Fatihah untuk para sahabat-sahabat dan saudara sebangsa setanah air kita yang terkena atau terdampak musibah bencana alam atau bencana kebijakan? Bencana kebijakan. Maka kita doakan mereka orang-orang yang diberikan ujian dan cobaan oleh Allah. Mudah-mudahan ujian dan cobaan ini mampu dia hadapi, dia lewati dengan kelulusan, dengan nilai yang dan peringkat yang tinggi dari Allah, sehingga Allah balas dengan syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa juga dengan suratul Fatihah, mudah-mudahan yang meninggal dunia mendapatkan pahala syahid akhirat. Karena salah satu syahid akhirat diberikan adalah orang yang tenggelam, artinya adalah yang terbawa arus di sungai, di lautan, di danau, atau saat musibah. Sohibul hadmi, kena reruntuhan bangunan, jatuh, kutimpa, dan seorang ibu yang tengah proses persalinan untuk melahirkan anaknya mendapatkan pahala syahid akhirat. Syahid dunia, syahid akhirat, syahid dunia akhirat. Ada 3 itu. Dan kita doakan mudah-mudahan yang terkena musibah kemudian luka-luka Allah berikan kesembuhan, Allah percepat kepulihannya. Segala sesuatu yang hilang dari genggamannya mudah-mudahan Allah berikan dengan sebaik-baik penggantinya dari Allah Subhanahu wa taala. Terus juga untuk anak-anak kita di SD 5 Cilincing, kita doakan juga mudah-mudahan Allah berikan sabar dan tabah untuk orang-orang tuanya. Dan juga mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari bala bencana dan musibah. Allah jauhkan kita di Jakarta ini, tempat kita berumah tangga, bermasyarakat, kita tempat kerja kita di Jakarta. Kita minta mudah-mudahan Allah berikan kondusif, aman dan selamat, terkendali seluruhnya, sehingga kita bisa jalankan seperti sedia kala apa yang semestinya kita lakukan di Jakarta kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istri Pak Mama, siapa dia namanya? Lupa. Kita doain buat istrinya Pak Mama dan Allah lebih tahu nama dan bahkan orang tuanya, Bu EN. Nah ini panggilannya Bu EN. Ya. Binti Solehun. Solehun. Namanya kayak artis dia Soleh. Iya. Binti Solehun. Iya. Ibu EN, kita doakan mudah-mudahan Bu EN binti Solehun Allah berikan kesembuhan, Allah percepat kepulihannya, dan apa yang menjadi keluhannya mudah-mudahan menjadi proses dan wasilah agar Allah memberikan ampunan dan juga penggugur dosa-dosanya. Yang dampingin Pak Mamanya, anak-anaknya, cucu mantunya, mudah-mudahan keluarganya Allah berikan sabar dan tabah dan kekuatan dalam mendampingi si pasien. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على نفس وأسرفنا فأتب علينا توبة فاغفر لكل حوبة واستر لنا عوراتنا
واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو زيرة الأصبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فلا وجود منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سهل صلى وسلم ربي عليه عند حبي وآله وصحبه عداد صحبه والحمد لله في البحر والتلاهي. الحمد لله رب العالمين. تقبل يا كريم، تقبل يا كريم.